Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Farah Adiba Salsabila, NIM 2220778. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih mengenal unsur-unsur puisi itu. Yuk kita simak. Sebelumnya, saya memperkenalkan dengan capaian pembelajaran saya itu peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai tipe ya teks dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Peserta didik mampu mengkreasi dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks yang dimuat. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu mengungkapkan tanggapan secara kritis dan kreatif terhadap teks lisan yang didengarkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua yaitu peserta didik mampu berdiskusi secara aktif dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau argumen yang relevan terhadap teks lisan yang didengarkan. Manfaat unsur-unsur puisi yaitu memahami makna puisi secara mendalam, mengasah kemampuan analisis yang berpikir kritis, yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan bahasa, yang keempat yaitu mengembangkan kreativitas dan kemampuan menulis, yang terakhir yaitu menghargai budaya dan sastra. Selanjutnya yaitu pengertian unsur-unsur puisi. Nah, unsur-unsur puisi ini mengenal unsur berarti memahami berbagai elemen yang membangun sebuah puisi, baik dari segi struktur maupun makna. Tujuannya adalah agar pembaca dapat mengapresiasi keindahan, memahami isi, serta menangkap pesan yang diinginkan disampaikan oleh penyair dalam puisi tersebut. Nah, unsur-unsur puisi ini terdapat terbagi dua, yaitu yang pertama intrinsik. Intrinsik unsur yang berasal dari dalam puisi itu sendiri, berbagai tema, diksi, rima, dan irama, gaya bahasa atau majas, citraan, atau amanat dan amanat, gitu ya. Ekstrinsik yaitu unsur ekstrinsik yang berasal dari luar puisi mempengaruhi isinya, seperti latar belakang penyair, kondisi sosial dan budayanya, dan nilai-nilai dan puisi seperti intelektual, religius, dan kemanusiaan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik. Mengidentifikasi unsur intrinsik yaitu tema. Tema yang dipertanyakan apa ide utama dalam puisi ini. Misal, cinta yang tulus dan tanpa pamrih. Nah, diksi yaitu pilih beberapa kata yang menonjol dan menjelaskan maknanya. Rima dan irama. Apakah puisi ini memiliki pola bunyi yang teratur atau bebas? Gaya bahasa dan atau majas. Indikasi majas yang digunakan seperti metafora, personifikasi, hiperbola. Metafora yaitu mengembangkan yang tidak langsung, personifikasi yaitu memberikan sifat yang manusia yang benda mati. Hiperbola yaitu menggunakan kata yang berlebihan untuk menekankan makna. Citraan atau imaji ini jenis yang muncul dalam puisi yaitu imaji visual, auditif, dan taktil. Visual yaitu penglihatan, auditif itu pendengaran, taktil itu perabaan. Ya. Yang terakhir yaitu amanat. Apa pesan moral atau perasaan yang ingin disampaikan dalam penyair, yaitu yang puisi tersebut. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi unsur ekstrinsik. Mengidentifikasi unsur ekstrinsik yaitu latar belakang penyair. Cari informasi tentang kehidupan dan gaya penyair seperti Djoko Damono. Seperti itu, semisal. Terus kondisi sosial dan budayanya apa sih konteks sosial saat puisi ini ditulis. Misal tentang pandangan cerita dalam budaya Indonesia. Ceritanya apa gitu. Terus nilai-nilai dalam puisi. Nah, apakah ada nilai cinta, kesederhanaan, atau spiritual dalam puisi ini? Nilai-nilai puisi ini apa gitu dalam keinginan Anda?
Dan terakhir yaitu kesimpulan. Mengenal unsur-unsur puisi adalah langkah penting dalam memahami dan mengapresiasi keindahan serta makna sebuah puisi. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur instinktif atau seperti tema, diksi, rima, gaya bahasa, citraan, dan amanat, serta untuk esensi seperti latar belakang penyair, kondisi sosial, dan nilai-nilai dalam puisi. Dengan mempelajari unsur-unsur puisi tersebut, seseorang dapat lebih memahami isi dan pesan yang disampaikan penyair. Gagasan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan bahasa, serta mengembangkan kreativitas dalam menulis. Selain itu, hal ini juga membantu dalam menghargai sastra sebagai bagian dari warisan budaya. Secara keseluruhan, yaitu memahami unsur-unsur puisi ini bukan hanya sekedar latihan akademik, tetapi juga cara untuk menikmati keindahan kata-kata dalam memperkaya wawasan dalam dunia sastra. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang kurang dari kata-kata saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.